ada absennya. Coba kalau ada absennya, bisa dilihat nih orangnya mana ini yang kemarin kagak ada. Nah, ini masjid bagus nih kalau kemudian dilihat nih ada absennya. Kalau sudah nggak nampak lagi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan pengurus Masjid At-Taqwa yang insya Allah pada hari ini adalah iftar jamaah yang pertama, yang insya Allah sambil menunggu buka bersama, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah ceramah dari Al-Mukarram Bapak Ustadz Mufti Asmi Al-Si. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema Ramadan, bulan peningkatan disiplin diri, yang insya Allah sebentar lagi akan dimulai acaranya. Dan kepada para jamaah, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang masih berada di luar, dimohon untuk memenuhi ruangan, segera masuk ke dalam Masjid At-Taqwa. Insya Allah pada saat ini mungkin pada jam 16:45 akan segera dimulai. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan acara pada hari ini, yaitu pertama adalah tausiah dari Ustadz yang nanti akan disampaikan dengan tema yang saya sampaikan. Kemudian selesai pada jam 17.30. Kemudian jamaah semua dipersilahkan untuk keluar ruangan nanti untuk menempati tempat yang telah disiapkan oleh panitia. Setelah itu kita sama-sama menunggu azan maghrib dikumandangkan dan kita sama-sama untuk berbuka bersama. Setelah kita buka bersama, kita langsung sholat maghrib berjamaah. Itu acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustadz, mungkin bisa dimulai, kami tempat dan waktu, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhas saimun wa ya ayyatuhas saimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan menyongsong satu kegembiraan, al-farhah al-ula, kebahagiaan dan kegembiraan pertama yang akan kita dapatkan di dunia ini. Kegembiraan yang akan bisa dirasakan oleh setiap kita saat kita sebentar lagi akan berbuka, saat kita sebentar lagi akan menyantap makanan-makanan yang sekarang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan atau kegembiraan itu bisa kita rasakan setelah apa yang dilarang oleh Allah itu kemudian kita bolehkan. Ketika dibolehkan, maka segala sesuatu yang dilarang itu akan menjadi sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan. Maka kegembiraan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan amal kita selama kita berada di bulan Ramadan tahun ini. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
saat kita memasuki bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita berada dalam satu madrasah tarbawiyah, madrasah pendidikan, di mana banyak kurikulum Ramadan akan kita pelajari, akan kita latih, agar kita nanti selesai kita berada di luar Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah Ramadan meningkatkan kedisiplinan kita. Ya. Salah satu kurikulum Ramadan adalah bahwa kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang komitmen, menjadi orang-orang yang disiplin. Ini kita bisa ambil satu pelajaran dari ibadah puasa yang kita lakukan dan menjadi ibadah primadona bagi kita di bulan Ramadan ini. Puasa adalah ibadah yang primadona bagi setiap kaum muslimin saat berada di bulan Ramadan. Ramadan tanpa puasa mungkin tidak begitu berarti, tapi juga sebaliknya, puasa yang dilakukan di luar Ramadan maka menjadi kurang diminati. Buktinya banyak ibadah puasa sunnah di bulan yang lainnya kita tidak begitu menggemari. Maka dari ibadah puasa inilah kita bisa mendapatkan pelajaran dari kurikulum Ramadan. Salah satunya adalah ketika kita berpuasa maka kita sangat disiplin, sangat disiplin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang masalah disiplin di bulan Ramadan, khususnya adalah ibadah puasa. Yang pertama adalah al-indibat, disiplin fil ghayah. Al-indibat fil ghayah, disiplin dalam orientasi. Orang yang berpuasa memiliki orientasi yang jelas, tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh iming-iming duniawi, tidak akan tergoyahkan oleh nikmat dan lezatnya makanan. Senikmat apapun makanan, selezat apapun makanan, sehobi apapun kita dengan makanan itu, selama kita berada di siang hari di bulan Ramadan, maka kita tidak akan berani menyentuhnya. Kenapa? Karena orientasi kita jelas. Orientasi kita adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, di mana Allah mengatakan, illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi, taraka wada'a yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Itu orientasi kita. Kata Allah bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Dia meninggalkan makan minumnya min ajliman, buat siapa, tujuannya untuk siapa, orientasinya untuk apa? Orientasinya adalah min ajli. Bahwa orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya adalah karena untukku, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapapun. Kata para ulama, as-siyamu ibadatun sirriyatun bainahu wa baina rabbih. Bahwa puasa adalah ibadah yang sirriyah, yang hanya diketahui oleh dirinya dengan Tuhannya saja. Maka orientasi inilah yang harus kita disiplinkan, karena seringkali kita mengalami disorientasi dalam hidup ini. Yang biasa mengganggu orientasi kita adalah harta, jabatan, tumuhat, ambisi-ambisi duniawi, ketamakan, kerakusan adalah faktor-faktor yang seringkali membuat kita mengalami disorientasi. Dalam perjalanan sejarah kita melihat dan menyaksikan ada orang-orang yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita tentang manusia-manusia yang mengalami disorientasi. Terutama kalau kita baca Al-Quran, maka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang selalu mengalami disorientasi itu. Ketika misalnya
mereka pulang ke Palestina, melarikan diri dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Di tengah perjalanan ternyata mereka mendengar bahwa keluar dari mulut harimau Fir'aun, mereka harus menghadapi kekuatan besar yang disebut oleh Allah dengan Al-Jabbarin di Palestina. Maka kemudian orientasi mereka untuk pulang ke Palestina mengalami kegamangan. Mereka tidak berani menghadapi kekuatan yang begitu besar, melemah semangatnya yang kemarin membara-bara. Pokoknya kita pulang sampai Palestina, tempat lahir kita. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka, mari kita perang, mari kita lawan Jabbarin, kalau kamu masuk ke dalamnya pasti akan mendapatkan kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi kemudian membantah, melawan perintah Nabi Musa dengan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka katakan, udah Musa, kamu pergi saja sama Tuhan kamu, lawan tuh orang-orang kuat itu, biarkan kami duduk-duduk saja di sini. Maka mengalami disorientasi mereka. Mereka tidak mau melawan pasukan yang besar. Semangat yang kemarin masih membara hilang begitu saja saat berhadapan dengan kekuatan yang besar. Jadi kekuatan besar inilah yang kemudian membuat mereka terjadi disorientasi. Lagi-lagi Bani Israel, ketika kemudian Nabi Musa meninggal dunia, Harun meninggal dunia, kemudian ditunjuklah, mereka minta, tunjuk buat kami satu raja yang kalau ada pemimpin maka kita akan berani perang. Ini generasinya udah ganti, ya kan? Generasinya udah ganti karena mereka sempat tersesat di padang pasir selama 40 tahun yang menyebabkan Nabi Musa, Nabi Harun meninggal dunia. Maka ketika kemudian dipilih seorang raja namanya Tolut, maka lagi-lagi mereka mengalami disorientasi. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kan mereka minta begitu, tunjuk kepada kami, utus kepada kami seorang raja agar kami bisa berperang di bawah bendera panji-panjinya. Tapi apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Tolut? Mereka mengalami disorientasi. Mereka katakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tadi bilangnya pengen ada raja agar bisa berperang. Sekarang sudah ditunjuk raja, kemudian mereka katakan dia nggak pantas jadi raja. Dia nggak pantas jadi raja. Dia nggak kaya. Dia bukan orang terkenal. Kami yang paling berhak untuk menjadi raja. Maka lupa dia kepada janjinya tadi. Maka kemudian Allah bantah alasan mereka itu dengan mengatakan wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Tolut ini orang yang paling pantas menjadi raja kalian. Yang saat ini kalian butuhkan itu bukan orang yang duitnya banyak. Yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki ilmu siasat perang yang baik. Maka kemudian sebagian mereka mengundurkan diri dari pasukan perang dan berangkatlah mereka perang. Di tengah perjalanan juga lagi-lagi orang yang dari awal ingin berperang lagi-lagi mengalami disorientasi. Tujuannya tidak lagi mereka kedepankan gara-gara mereka melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala atur. Yaitu ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air sungai. Innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ini ada sungai nih. Siapa yang minum maka dia bukan termasuk pasukanku, dan siapa yang tidak minum kecuali hanya satu teguk saja maka dia termasuk pasukanku. Ini ujian, mana yang benar-benar ya, benar-benar disiplin dengan orientasinya, mana yang tidak. Maka kemudian ternyata fasyaribu illa qalilan minhum. Mayoritas orang itu minum kecuali hanya sedikit saja. Dan
Dan sedikit inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Yang sedikit inilah yang kemudian mendapatkan kemenangan. Kenapa dia mendapatkan kemenangan? Karena dia tetap disiplin dengan orientasinya. Ini kalau kita baca Quran, ada contoh-contoh di mana orang-orang mengalami disorientasi dalam hidupnya. Di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapati ada orang-orang yang mengalami futur, ya kan? Ada orang-orang yang mengalami disorientasi, ya kan? Di mana mereka tergoda dengan dunia, tergoda dengan keluarga, tergoda dengan macam-macam. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang tetap teguh orientasinya. Diiming-imingi apa saja, tetap sabat, tidak tergoyahkan. Orang kafir datang kepada Rasulullah, hai Muhammad, kalau kamu pengen jadi raja, saya bikin kamu jadi raja. Kalau kamu pengen jadi orang yang kaya, kita beri uang yang banyak. Kalau kamu pengen dokter yang mujarab, kita carikan dokter yang mujarab. Tapi Rasulullah, utusan Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergiur dengan godaan-godaan itu. Lalu beliau kemudian mengatakan, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada'a hadzal amra ma taraktuhu abadan. Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka tidak akan pernah aku tinggalkan hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan jamaah ini atau menghancurkannya. Ini sikap Rasulullah SAW yang disiplin dengan orientasinya. Tapi sahabat juga ada yang mengalami demikian. Dalam perang Tabuk misalnya, kita mendapati ada tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk disebabkan karena akan ada panen sebentar lagi. Ya. Kalau kita berangkat perang, maka pulangnya panen akan membusuk. Kalau kita tidak ikut perang, dapat panen, tetapi kita tidak mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mayoritas berangkat sebenarnya. Perang Tabuk itu adalah pasukan terbesar yang dikirim oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah selama Rasulullah masih hidup. 30.000 manusia, 30.000 prajurit dibawa oleh Rasulullah. Banyak yang tidak ikut, tapi munafik. Yang benar-benar ya udzur karena sakit, karena memang udzurnya benar, itu tidak banyak. Ada 3 orang yang udzurnya nggak diterima. Dia juga malu kepada Allah, kepada Rasulullah. Mau ngomong malu. Akhirnya nggak usah izin. Ya kan? Maka selepas perang Tabuk, 3 orang ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala thalathatil ladzina khulifu, orang yang tidak ikut perang. Dan kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, didiemin, dicuekin selama 50 hari. Asalnya 40 hari. 40 hari asalnya. Kemudian merasa, wah sebentar lagi habis nih masa hukuman. Ternyata ditambah oleh Rasulullah SAW. Kalau kemarin masih boleh ngomong sama istrinya, ditambah 10 hari malah kagak boleh ngomong sama istrinya. Oh ini kan sangat berat. Kalau sama tetangga, sama orang lain bolehlah, ya kan, nggak ngomong, ya kan, masih bisa lah, masih ada teman ngobrol sama istrinya. Ini 10 hari sudah mulai habis, malah kagak boleh ngomong sama istrinya. Tambah berat, seakan-akan kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang begitu luas jadi sempit baginya. Karena kemana-mana kagak ada yang mau ngajak ngomong. Diajak ngomong dia diam aja. Ya kan? Kenapa demikian? Hukumannya sangat berat. Sangat berat. Hukuman tidak diajak ngomong, dicuekin itu sangat berat. Ya kan? Itu disebabkan karena apa? Orientasinya tidak benar pada saat itu, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah ini yang pertama, bahwa puasa mengajarkan kita agar orientasi kita benar. Semua ibadah yang kita lakukan harus benar orientasinya. Orientasi kita adalah lillahi ta'ala, bukan karena mertua, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena atasan dan lain sebagainya. Makanya puasa mengajarkan kepada kita, illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya.
Puasa itu adalah milikku, aku yang akan memberikan balasan sendiri kepadanya karena dia tinggalkan makan dan minumnya karenaku. Ini indibat yang pertama, al-indibatu fil ghayah. Dan dalam pekerjaan kita, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, maka hendaknya ini yang kita pegang. Ini kita pegang. Kemudian yang kedua adalah al-indibatu bizaman. Al-indibatu bizaman. Disiplin dengan waktu. Disiplin dengan waktu. Sekenyang apapun kita, maka kita harus, ya kan, harus tepat waktu, baik dalam sahur ataupun buka. Selapar apapun kita harus tepat waktu. Kalau belum tiba waktunya berbuka, jangan berbuka, walaupun laparnya luar biasa. Walaupun kita kenyang, maka ketika sudah subuh kita harus mulai berpuasa. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan juga semua ibadah-ibadah yang lainnya itu mengajarkan kepada kita untuk indibat, untuk disiplin dengan waktu. Maka Allah katakan dalam hal sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Tidak boleh sholat sebelum dan setelah waktunya. Kalau kita sholat zuhur jam 11, batal sholat kita, nggak dapat pahala. Karena itu segala sesuatu yang dilakukan sebelum waktunya maka dilarang. Ada satu kaidah usul fikih bunyinya gini. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya tiba, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu. Contohnya adalah tadi, orang mau sholat zuhur, pengen gugur kewajiban sholat zuhurnya, tapi belum waktunya, maka dia tidak mendapatkan keinginannya untuk menggugurkan kewajiban sholat zuhurnya. Berarti apa? Nanti kalau tiba waktu sholat zuhurnya harus sholat lagi. Kalau dalam usul fikih diantara contohnya itu orang nikah sebelum waktunya. Perempuan ditalak suaminya menjalani masa iddah. Perempuan ketika ditinggal wafat oleh suaminya menjalani masa iddah. Lalu ada seorang laki-laki yang buru-buru ingin menikahi wanita itu sebelum waktunya. Masa iddah belum selesai udah dikawin. Maka nikahnya batal, tidak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita ini menjadi haram dinikahi selama-lamanya. Lagian siapa suruh nikah sebelum waktunya? Ya, sabar dikit ngapa? Ya, sabar dikit, nanti juga akan kedapatan. Demikian pula kalau ada orang, contohnya yang lain dalam kaidah ini, kalau ada orang ingin mendapatkan warisan sebelum waktunya, dia butuh duit, bapaknya uangnya banyak kagak dikasih-kasih, lalu dia pengen mendapatkan warisan sebelum bapaknya meninggal dunia dengan cara membunuhnya. Ini bapak ini nggak mati-mati, ya kan? Mungkin ada, bapak benci sama anak, ya ada, anak benci sama bapak, ya ada kok. Kan ada orang tua bunuh anaknya, ada anak bunuh orang tuanya. Jadi saya rahatnya, ini bapak ini nggak mati-mati, di rumah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati, ya disuntik mati. Maka orang yang ingin mendapatkan warisan dengan cepat sebelum waktunya, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendapatkan warisan itu. La yarithu al-qatilu, orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan. Demikian pula orang yang sholat di luar waktu kagak disiplin. Sholat zuhur jam 4 sore tanpa sebab, maka sholatnya sah atau tidak sah? Kalau dia niatkan qadha maka sah, tapi dia berdosa. Maka ayat wailul lil musallin alladzina nahum an salatihim sahun itu berlaku pada orang yang menunda-nunda sholatnya hingga waktunya habis. Sholat zuhur jam 4 sore itu wailul.
kena hukuman wail. Ya, banyaknya mananya ini. Wail ada mengatakan celaka, ada yang mengatakan neraka, wail dan lain sebagainya. Jadi harus tepat waktunya. Sholat jelas waktunya. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha sebagai amal yang terbaik, sholat tepat waktunya. Dalam riwayat yang lainnya mengatakan as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka orang terlambat dikit saja sudah berbeda nilainya. Memang sah, tidak berdosa. Misalnya orang masbuk. Ya. Di sini banyak yang masbuk atau banyak yang tepat waktu. Kalau imam Allahu Akbar ini barisan paling depan ini berapa isinya? Tadi saya tanya katanya sampai 5 baris. Tapi 5 baris ini mayoritas masbuk atau tepat waktu? Ya, minal masbukin, termasuk orang-orang yang masbuk. Tapi orang masbuk itu tidak dosa, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Ya kan? Apalagi jamaah berikutnya, imam udah selesai bikin jamaah lagi. Ya, bikin jamaah yang kedua aja masih masbuk juga, ya kan? Jadi sering kita ternyata suka masbuk, padahal Rasulullah sudah nyatakan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Ternyata kita suka nunda-nunda. Sahabat juga ada sebenarnya yang masbuk juga ada, tapi tidak sebanyak kita. Mayoritas mereka tepat waktu, mendapati takbir pertama. Masbuk ada, cuman dikit. Salah satu orang yang pernah masbuk dan diabadikan dalam hadis itu namanya Abu Bakaroh. Ya. Jadi kalau yang masbuk itu yang mirip Abu Bakaroh. Ya panggilannya Abu Bakaroh. Ya, itu masbuk itu. Tapi beliau juga nggak sering masbuknya, cuman sesekali saja. Ketika Nabi sedang sholat, kemudian Abu Bakaroh datang, mendapati jamaah sedang ruku. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakaroh? Dia ruku di depan pintu, lalu dia jalan sambil ruku sampai ketemu shaf. Ini kalau ada orang begini ini repot ini, ya kan? Kelihatan CCTV soalnya, ya kan? Jalan sambil ruku. Loh, rukunya Abu Bakaroh itu Nabi tahu. Nabi di depan, jamaah banyak. Ya kok tahu itu? Berarti Nabi bukan berarti kalau sholat khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Dengar orang jalan di belakang itu dengar, gitu kan? Lalu setelah selesai kemudian Nabi tanya, siapa tadi yang sholatnya jalan? Abu Bakaroh ya bilang, jawab, saya ya Rasulullah. Ngaku dia, ngaku. Ini sunnah Nabi yang nggak pernah dilaksanakan oleh kita. Nggak ada kemudian imam berdiri, siapa tadi yang masbuk? Nggak ada, ngecek satu-satu, ya kan? Kemudian ditanya saya ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, besok-besok jangan diulang, besok-besok jangan diulang. Jadi itu aja, ya. Jadi ada masbuk itu, ya. Maka puasa mengajarkan kepada kita tentang disiplin masalah waktu. Maka seorang muslim, apalagi dia sedang berpuasa, yang orientasinya adalah, tujuannya adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Orang yang berpuasa ketika dia bekerja di kantor, di pabrik, di instansi, lembaga dan lain sebagainya, maka salah satu kewajibannya adalah ia harus datang tepat waktu, pulang juga sesuai dengan ketetapan. Jangan datang setelah waktunya masuk, jangan pulang sebelum waktunya tiba. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu dia adalah orang yang harus menepati janji dia saat dia masuk kerja. Kan ketika kita bekerja ada perjanjian, perjanjiannya adalah masuk jam sekian, pulang jam sekian. Dan itu orang muslim itu harus ikuti itu, persyaratan itu, kesepakatan itu. Kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus mengikuti kesepakatan yang dibuat bersama. Kalau ada orang mengingkari kesepakatan yang dibuat, maka dia memiliki sifat munafik. Sifat munafik adalah orang yang mengingkari perjanjian. Maka pengingkaran Yahudi di Madinah yang pertama adalah mengingkari perjanjian yang dibuat antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dalam piagam Madinah. Oleh karenanya seorang muslim tidak boleh mengikuti
sifat-sifat orang Yahudi yang mengingkari perjanjian ketika dibuat dari awal. Ya. Maka kita khawatir nih, jangan-jangan kita ini masuk dalam kategori itu. Ya kan? Terlambat kalau sekali dua kali ya masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menjadi watak, menjadi kebiasaan, ini dipertanyakan ketakwaannya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Innallaha yuhibbu rajulan idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat senang, sangat mencintai orang-orang yang kalau dia melakukan satu amalannya, maka dia melakukannya secara profesional. Ya. Karena itu kalau kita terlambat, ya ngomong, Pak saya terlambat karena alasan ini dan itu. Jangan sampai kita punya perjanjian, kita punya janji untuk ketemu dengan seseorang, kemudian kita tidak datang, kita tidak ada tanpa ada berita. Maka ini kita khawatir tadi termasuk dalam ayatul munafiki falafun idza wa'ada akhlafa. Kalau kita berjanji kita mengingkari. Nah, ini yang kedua, al-inqibat bizaman, disiplin dengan waktu. Itu diajarkan oleh Allah kepada kita dari ibadah puasa ini. Inilah kurikulum Ramadan yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah al-inqibatu bin nidam, disiplin dengan prosesnya, dengan tata kelolanya, dengan tata caranya. Artinya begini, ketika kita berpuasa, maka tata cara puasa adalah minimal memenuhi dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan, yaitu makan, minum, dan jima. Itu aturannya dua aja, itu aturan minimal tuh. Untuk menjadi sah puasa kita, gugur kewajiban kita, itu dua itu, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Ya. Maka kalau kita melanggar aturan ini, batal puasa kita. Puasa kagak niat, ya nggak jadi puasa. Ya. Nanti akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa hukum niat setiap malam? Niat puasa itu setiap malam atau boleh sekali saja, ya kan? Belum lagi nanti kita berbeda pendapat masalah apakah talafud bin niyah ini disunahkan ataukah tidak, melafalkan niat ini disunahkan ataukah tidak, ya kan? Ini pembahasan fikih nggak kita bahas pada hari ini, ya kan? Ya kan? Tapi niat itu wajib, innamal a'malu bin niyat, semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Yang kedua adalah kalau khusus bulan Ramadan, kata para ulama berdasarkan hadis man lam yubayyitin niyata fala siyama lahu, siapa yang tidak memalamkan niatnya maka nggak sah puasanya, ya kan? Ini mayoritas ulama pakai dalil ini, ya kan? Sebagian ulama pakai dalil Nabi pernah berpuasa setelah tidak mendapati makanan di pagi hari, berarti boleh niat ketika di pagi hari. Tapi pendapat ini lemah karena yang dilakukan oleh Nabi itu puasa sunnah, bukan puasa wajib, ya kan? Jadi setiap malam kita berniat, ya, kita berniat. Makanya saya memandang bahwa kalau setiap malam diingatkan oleh jamaah, oleh imam, oleh Bilal tentang kewajiban niat, itu ya dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam rangka untuk mengingatkan, jangan sampai kita tidak berniat sama sekali. Dan yang kedua adalah meninggalkan makan dan minum, ya kan? Makan dan minum. Kalau kita makan dan minum di siang hari pada saat kita sedang berpuasa, maka tidak hanya sekedar batal puasa kita, tapi juga menyebabkan kita mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW dengan ancaman yang sangat-sangat berat. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, tidak ada udzur yang dibenarkan, tidak karena sakit, tidak karena bepergian, maka dia diancam oleh sabda Nabi SAW, atau man aftara yauman muta'ammidan lam yasumhu dahru fa in shamahu. Barang siapa yang berbuka, tidak berpuasa dengan sengaja satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i yang dibenarkan, maka dia tidak akan bisa diganti dengan puasa 1 tahun walaupun dia benar-benar berpuasa. Ini hadis. Tapi tidak semua sepakat ini hadis sahih. Hadisnya ada yang mengatakan dhaif. Ya.
Tetapi semua ulama sepakat bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa udzur syar'i itu dosa besar, itu sepakat. Dosa besar itu sepakat. Dan sepakat pula bahwa mereka berpendapat, semua ulama sepakat pula bahwa orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Kalau nggak jumhur ulama. Kalau nggak salah, kalau nggak jumhur muttafaq alaih. Hanya sebagian kecil ulama mengatakan cukup bertaubat saja. Tapi dalil jumhur ini kuat. Dalil jumhur ini kuat. Orang yang tidak puasa karena bepergian, karena sakit, karena udzur syar'i saja, itu wajib mengqadha, apalagi yang nggak ada udzur syar'i. Harusnya lebih wajib mengqadha. Selain dosa besar dia harus bertaubat. Maka kalau ada yang berbuka, tata kelola puasa ini, nizam yang diatur oleh Allah untuk puasa ini kita tidak taati, maka buyar puasa kita. Maka puasa mengajarkan kepada kita tentang nizam, tentang tata acara, tata kelola, tata aturan ya dalam ibadah yang harus kita taati. Kalau kita tidak taati maka akan menjadi bahaya, menjadi tidak sah. Apalagi sholat, masya Allah, tata acaranya banyak. Kalau puasa itu nggak perlu nggak perlu latihan, nggak perlu belajar khusus lah. Pokoknya intinya niat sama nggak makan nggak minum selesai lah. Tapi kalau sholat ini sampai Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat sholat saya. Jadi semua yang aku lakukan dalam sholat aku, itu kamu lihat, kamu ikuti. Sehingga perlu waktu yang panjang. Nabi aja belajar sholat itu 2 hari. Nabi belajar sholat itu 2 hari. Kita belajar sholat berapa tahun? 2 hari ketika Nabi Isra dan Mi'raj pulang, subuh-subuh pulang, itu Jibril datang ngajarin Nabi cara sholat. Zuhur pertama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu Jibril datang di awal waktu. Hari kedua, ya kan? Hari kedua Jibril selalu datang di akhir waktu. Dan diajari bagaimana cara sholat, rukuknya gimana, sujudnya gimana, yang dibaca apa, itu diajari sama Jibril. Kemudian selesai subuh di hari kedua, Jibril bilang, waktu sholat antara hari kemarin dan hari ini, ya kan? Dari hari kemarin di awal waktu, hari ini di akhir waktu. Itu Nabi latihan, itu tata aturan yang harus dipenuhi. Kalau tata aturan sholat ini kita tidak penuhi, maka menjadikan sholat kita bisa tidak sah, tergantung apa yang dilanggar. Tergantung apa yang dilanggar. Di zaman Nabi itu ada orang-orang yang melanggar tata aturan itu karena nggak tahu. Disebutkan dalam hadis, pas lagi sholat ada orang bersin. Orang bersin itu kan nggak bisa ditahan ya. Ada yang bisa nunda bersin? Kagak bisa. Pas lagi sholat bersin. Bersinnya kagak apa-apa. Yang masalah dia ngomong alhamdulillah. Sholat ngomong alhamdulillah. Lu sebelahnya lu jawab yarhamukallah. Lu dia ya jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Lu sholat kok obrol-obrolan, padahal ngobrolnya saling mendoakan. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang sholatnya ngomong? Sholat kok ngomong? Maka 2 orang itu mengatakan, kami ya Rasulullah, kami yang tadi ngomong. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, laisa fis sholati min kalamin nas. Sholat itu tidak boleh berbicara layaknya orang-orang berbicara. Walakinnas sholata dzikrun wa tasbihun wa tahlilun wa tahmidun. Sholat itu isinya adalah zikir. Padahal tadi juga zikir aslinya, cuman kan ada saut-sautan tadi itu, saling mendoakan tadi itu. Itu dilarang sama Nabi. Tidak boleh. Jadi ngobrol dalam sholat itu nggak boleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini indibat dalam tata acara ibadah. Maka kita dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, juga kita harus ikut aturan yang telah dibuat. Ikut aturan yang telah dibuat. Di kantor kita aturannya kayak gimana? Ikuti. Di pabrik, di instansi, di sekolahan,
termasuk di masjid. Kalau sudah ada aturan-aturan yang sudah disepakati, yang sudah dibuat, maka ikuti aturan-aturan itu. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk ikutin aturan tersebut. Apalagi kita pergi haji. Pergi haji itu aturannya ribet lagi. Makanya Nabi lagi-lagi mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Pokoknya kalau kalian mau haji, ikuti aja aku. Maka Nabi haji walaupun sekali itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para sahabatnya, hingga la yatakhallafu ahadun illa qalil. Tidak ada yang tidak ikut haji kecuali sedikit. Hampir semuanya itu berangkat haji. Jumlahnya menurut riwayat 114.000 orang haji pada saat itu. Ada yang mengatakan 140.000 orang. Itu sudah total semuanya jumlah kaum muslimin. Itu mereka semua melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Dari mulai berangkat, dari mulai mihram, dari mulai sholat sunnah sampai kemudian tawaf, kemudian mikot di wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Semuanya dilihat, disaksikan, diriwayatkan oleh para sahabat hingga sampai kepada kita. Nabi tawaf 7 kali, 7 kali, itu aturannya begitu, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurang-kurang. Nabi tawaf dari Hajar Aswad, dari Hajar Aswad, jangan dari tempat yang lainnya. Sekarang ada istihad baru. Gimana hukumnya tawaf pakai helikopter? Tawaf pakai helikopter, Sultan tuh kalau ke tawaf pakai helikopter. Dalilnya apa? Nabi dulu juga tawaf pakai onta, nggak nempel tanah. Helikopter yang tidak nempel tanah. Jadi kalau ada pas lagi tawaf kok ada helikopter ngiter-ngiterin Ka'bah, itu sedang tawaf. Jangan dicela. Itu fatwa para ulama Saudi itu boleh, Tapi orang khusus, kalau semua sewa helikopter repot, kayak latihan perang. Jadi 7 kali. Hajar Aswad dari mulainya Hajar Aswad. Nggak boleh masuk Ka'bah mengelilinginya. Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Kita nggak boleh kemudian, wah Hijr Ismail ini kosong nih, kita masuk Hijr Ismail. Kemudian keluar sebelahnya. Itu tawaf yang itu nggak disahkan, itu putaran itu nggak disahkan. Kita harus lewat luarnya, luarnya. Ini aturan, nggak boleh diganti-ganti. Nah, tata kelola, tata acara seperti inilah yang harus kita disiplin. Sholat juga begitu, sholat juga demikian. Oleh karenanya, mari kita ketika mengerjakan sholat berusaha untuk berada di shaf yang pertama. Shaf yang pertama. Disiplin kita itu dilihat dari fastabiqul khairat kita. Tempat yang paling depan adalah tempat yang paling utama. Di sini ada nggak yang mengundi pakai lotre begitu, pengen shaf yang pertama? Ada nggak? Nabi itu nyuruh begitu nih, Nabi itu. Lau ya'lamun nas ma fin nidai wa fis shafil awal. Kalau manusia mengetahui betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang adzan dan orang yang mendapatkan shaf yang pertama, lalu dia tidak mendapati keduanya kecuali dia harus diundi, maka lastahamu, pasti mereka akan mau berebut untuk mengundi. Aku saja. Karena al-itharu fil qurbi makruh kata para ulama usul fikih. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu nggak boleh, makruh katanya. Jadi jangan kalau ada barisan kosong itu jangan kemudian mengatakan bapak saja. Enggak, harusnya saya saja. Itu aturannya begitu harusnya tuh. Nggak tahu kalau di sini tuh. Saya belum pernah mendapati orang berebut mendapatkan shaf yang pertama. Apalagi adzan, nggak ada yang berebut. Malah nyuruh kamu aja. Padahal harusnya saya yang harus adzan. Ini adzan kan cuma sekali. Satu masjid cuma satu orang yang adzan. Nggak boleh semua orang adzan. Repot kalau semua adzan. Ya kan? Itu suruh berebut, suruh undi. Ini untuk apa? Untuk mendapatkan shaf, keutamaan shaf yang pertama dan adzan. Yang nggak boleh diperebutkan justru imam. Padahal dia di depan shaf yang pertama, ya kan? Shaf yang pertama. Kalau imam itu sudah ada kriterianya, nggak usah diperebutkan. Yang paling bagus bacaannya masuk jadi imam. Yang tidak bagus bacaannya jangan berani maju.
ya ummukum aqra'ukum, kata Nabi. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Itu yang kriteria utamanya. Jadi anak muda nggak apa-apa, yang penting bacaan Qur'annya bagus. Kalau kita dulu bagus, kalau sudah tua, sudah mulai nggak jelas suaranya, jangan kemudian mempertahankan kekuasaan imam kita. Berikan yang lebih muda jadi imam, bacaannya lebih merdu, lebih banyak hafalannya, kagak salah-salah. Itu yang pernah jadi imam. Kalau mau berebut silahkan di depan imam, jadi jenazah. Ya kan, di depan imam kan jenazah. Tuh berebut silahkan tuh, siapa yang mau duluan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini insya Allah kita berlomba untuk kebaikan. Tadi saya berbicara dengan pengurus masjid, ya kan? Masih mengeluhkan betapa banyak saudara-saudara kita yang nafas semangat ibadahnya itu tidak panjang, ya kan? Baru berumur 10 hari jamaahnya sudah banyak yang berkurang. Wajah-wajah yang kemarin tanggal 1 menghiasi masjid ini sudah nggak nampak lagi. Kemana mereka? Tanya. Masalahnya nggak ada absennya. Coba kalau ada absennya, bisa dilihat nih orangnya mana ini yang kemarin kagak ada. Nah, ini masjid bagus nih kalau kemudian dilihat nih ada absennya. Kalau sudah nggak nampak lagi di WA, Pak sholat tarawih lagi, ajak lagi sholat tarawih. Kalau perlu samperin, kasih bukaan samperin, ya kan? Kalau kasih bukaan kan nggak mungkin nolak. Ya. Sehingga jamaah masjid kita menjadi makmur, ya kan? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau kita ingin iman kita benar, itu tandanya kita sering ke masjid. Kalau kita ingin iman kita benar, maka tandanya kita sering ke masjid. Kalau sudah jarang-jarang ke masjid, itu tandanya imannya bermasalah, Nabi mengatakan gini, idza ra'aitum rajulan ya'tatul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang yang mondar-mandir ke masjid, sering ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Berarti orang-orang yang tidak mondar-mandir ke masjid, setahun sekali ke masjid kalau Idul Adha Idul Fitri doang, maka bermasalah keimanannya. Maka orang yang akan mendapatkan naungan di hari akhirat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya digantung di masjid. Kalau saya nerjemahin begitu, orang yang hatinya digantung di masjid, karena mu'allaqun, digantung di masjid, artinya kemana-mana kita akan nyari hati kita, jantung kita di mana? Di masjid. Pulang lagi ke masjid, nyari jantung kita untuk hidup, ya. Itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita meramaikan masjid kita, terutama di bulan Ramadan ini. Kita itikaf di masjid, kita tarawih di masjid, tilawah di masjid, kajian di masjid, aktivitas-aktivitas ibadah kita lakukan di masjid. Yang terakhir adalah insya Allah kalau kita intibat, kalau kita disiplin dengan semua yang tadi saya sebutkan ada 3, maka kita layak mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan thawab, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang puasanya benar, ana ajizibi, pasti aku akan kasih balasan. Kalau sholatnya benar, maka pasti akan menjadi tumpuan amal-amal kita yang lainnya, karena sholat itu menjadi miftahul amal. As-sholatu awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholatu. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Idza sholuhat sholuhal sairul a'mal. Kalau sholatnya benar, semua amalnya insya Allah akan menjadi benar. Tapi kalau sholatnya tidak benar, wa idza fasada sairul a'mal, maka amal-amal yang lainnya juga akan tidak benar. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang rahma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Celaka seorang laki-laki yang mendapati Ramadan lalu dia tidak ngapa-ngapain dan Ramadan meninggalkannya, masih ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan kepada Bapak Ustadz Mabtuh Asmini LC yang telah memaparkan peningkatan disiplin diri mengenai tentang sholat. Semoga kita kelak apa yang telah disampaikan oleh Ustadz menjadikan ilmu bagi kita semua dan bagi keluarga kita, sehingga kita menjadi disiplin diri, terutama dalam mengawali untuk sholat lebih awal, datang ke masjid, sholat masjid yang apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Kemudian untuk selanjutnya kepada para jamaah, mohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Kemudian nanti akan pada jam 18.00 kita akan bersama-sama buka bersama iftar jamaah yang awal ini, minggu awal di bulan April ini. Semoga nanti kebersamaan ini akan merajut terus di Masjid At-Taqwa. Terima kasih kepada para jamaah, jazakumullahu khairan. Mari kita tutup dengan majelis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disiapkan di lapangan.